Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. Today we are going to learn about review bab 1 dan bab 2. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Review materi bab 1 dan bab 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak tentu masih ingat ya, kita sudah mempelajari apa saja? Good. Pada bab 1 kita sudah mempelajari mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Dan pada bab 2 kita sudah mempelajari mengenai surat pribadi dan surat dinas. Pada hari ini atau pada pertemuan kali ini, Bunda akan mengajak anak-anak semua untuk kembali mengingat mengenai materi 2 bab tersebut. Yang pertama, materi bab 1 mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi. Anak-anak masih ingat apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Good. Buku fiksi adalah buku yang berisi mengenai cerita imajinasi dari penulis. Jadi isinya berupa karangan atau hasil imajinasi dari penulis. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang hasil temuan dari penulis yang biasanya berupa fakta yang terjadi di lapangan. Kita akan membahas mengenai buku fiksi terlebih dahulu. Buku fiksi memiliki 2 unsur. Yang pertama, unsur intrinsik atau unsur yang berasal dari dalam buku itu sendiri. Terdapat 7 unsur buku intrinsik, yaitu tema, alur atau plot, amanat, sudut pandang, latar, tokoh, dan yang terakhir, gaya bahasa. Sedangkan unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik atau unsur yang berasal dari luar buku. Unsur ekstrinsik terdiri dari 2, yaitu pengarang dan kondisi sosial, budaya, dan politik dari suatu negara atau suatu wilayah ketika buku tersebut dibuat. Itu ya, 2 unsur buku fiksi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri buku fiksi. Anak-anak masih ingat ada berapa ciri-ciri buku fiksi? Good. Ada 5 ciri-ciri buku fiksi. Yang pertama, bersifat imajinatif. Yang kedua, menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, sistematika penulisannya tidak baku. Yang keempat, terdapat amanat atau pesan moral. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penulis akan membuat tulisan seolah-olah mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang diceritakan dalam buku fiksi tersebut. Selanjutnya yaitu ciri-ciri buku non-fiksi. Anak-anak masih ingat ada berapa ciri-ciri buku non-fiksi? Good. Ada 3 ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, menyajikan hasil temuan dari penulis dan biasanya berisi fakta. Yang kedua, sistematika penulisan baku, jadi berbeda ya dengan buku fiksi. Ciri yang ketiga yaitu banyak menggunakan istilah ilmiah atau istilah asing. Itu tadi ya anak-anak semua, review materi bab 1. Selanjutnya kita akan melanjutkan review materi bab 2 mengenai surat pribadi dan surat dinas. Surat, ada yang masih ingat apa itu surat? Good. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi ataupun pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Atau dengan kata lain, sarana untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Terdapat 4 fungsi surat. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat. Yang ketiga, bukti sejarah. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai pedoman dalam berkegiatan.
Terdapat 10 unsur-unsur surat, yaitu tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat, tanda tangan, nama lengkap, kop atau kepala surat, lampiran, hal atau perihal, dan yang terakhir yaitu nomor surat. Pada bagian unsur-unsur surat ini ada beberapa poin yang hanya terdapat pada surat dinas saja, seperti kop atau kepala surat, kemudian hal, kemudian lampiran, dan nomor surat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penulisan surat. Anak-anak masih ingat ada berapa syarat penulisan surat? Good, ada 6 syarat penulisan surat. Syarat yang pertama yaitu penulisan surat harus menarik dan tersusun dengan baik. Syarat yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sesuai dengan maksud dari ditulisnya surat tersebut. Syarat yang ketiga yaitu nada surat harus sopan dan simpatik. Syarat yang keempat yaitu menggunakan kalimat yang efisien. Syarat yang kelima yaitu penulisan maksud atau isi surat tidak berbelit-belit, jadi langsung pada intinya. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu topik yang akan dituliskan pada surat harus lengkap, utuh, dan wajar. Itu ya, 6 syarat penulisan surat. Oke anak-anak, itu tadi review bab 1 dan bab 2 materi bahasa Indonesia. Oke class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat.